Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Henry Hatoguan Harahap, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Berasal dari SDN 012 Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas saya koneksi antar materi modul 2.1 tentang pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Setidaknya saya ingin mengulas kembali apa yang sudah saya pelajari pada modul-modul sebelumnya. Pada modul 1 terdapat 4 submodul yang terdiri dari modul 1.1 materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 dengan materi nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3 dengan materi visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 budaya positif. Dari keempat submodul tersebut merupakan rangkaian paradigma dan visi guru penggerak, bagaimana menjadi pemimpin pembelajar yang mampu mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan tentunya proaktif. Misalkan pada modul 1.1 materi refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara diberikan pemahaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, yaitu bahwa setiap murid mempunyai kodratnya masing-masing dan tugas guru hanyalah menuntun kodrat murid sehingga murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai pribadi dan juga sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pemahaman saya pada modul 1.1 tentang pemikiran nasional Ki Hajar Dewantara, selanjutnya saya sebagai guru mulai membangun dan menegakkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan materi yang ada di modul 1.2. Di dalam materi modul 1.2 ini, saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Diharapkan saya menjadi penguat untuk menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menegakkan nilai guru penggerak dan siap menjadi peran guru penggerak. Adapun nilai dan peran guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Adapun peran guru penggerak sebagai berikut: menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi cook bagi rekan kerja guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Setelah saya memahami modul tentang pemikiran filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dan peran guru penggerak, maka berikutnya adalah bagaimana membuat visi. Visi didasari dari impian guru pada murid masa depan, sehingga dari impian tersebut guru bisa membuat rencana dan alur untuk mencapai sebuah impian dengan prakarsa perubahan dan dengan menghitung aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Guru bisa membuat sebuah prakarsa perubahan dengan sebuah manajemen inquiry apresiatif, yakni dengan menerapkan tahapan-tahapan yang dikenal dengan BAKZA, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dari manajemen inquiry apresiatif dengan tahapan BAKZA ini, nantinya akan dilahirkan prakarsa-prakarsa perubahan yang sudah terencana dan siap dengan aksi nyata yang akan menjadikan sebuah perubahan yang positif sesuai dengan visi guru penggerak dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Perubahan-perubahan positif yang dibentuk oleh prakarsa tersebut akan terwujudnya sebuah budaya positif di sekolah. Berikutnya adalah apa saja komponen budaya positif itu.
Berikut beberapa materi yang sudah saya pelajari dan saya pahami tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Selanjutnya adalah bagaimana peran saya dalam menciptakan budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah, yang pertama adalah dimulai dari pemahaman diri saya sendiri terlebih dahulu. Baru kemudian menjabarkan pada teman sejawat, guru, murid di lingkungan kelas maupun di sekolah dengan metode persuasif, sosialisasi, dengan tujuan dapat menumbuhkan budaya positif yang termotivasi dari dalam, sehingga akan membentuk karakter murid yakni profil pelajar Pancasila. Namun setelah mempelajari tentang budaya positif ini, ada hal yang sangat menarik bagi saya dan di luar dugaan saya. Yang pertama, pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif membuat murid mengerti bahwa ketika ia datang tepat waktu ke sekolah misalkan, maka ia akan merasa tenang, bukan karena akan dihukum oleh guru jika ia terlambat atau karena ingin mendapatkan pujian. Disiplin positif merupakan komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Kemudian hal yang menarik bagi saya yang kedua adalah teori kontrol. Yang bisa mengontrol seseorang hanyalah seseorang itu sendiri. Seseorang bisa melakukan sesuatu atau tidak tergantung pada diri seseorang itu sesuai dengan motivasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan karena setiap kebutuhan dasar seseorang itu memang berbeda. Kemudian hal yang menarik bagi saya yang ketiga adalah tentang teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki tujuan dan motivasi. Motivasi manusia ternyata ada dua dorongan yang berasal dari eksternal dan internal. Motivasi yang berasal dari eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Sedangkan untuk motivasi yang berasal dari internal bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari disiplin positif itu adalah bagaimana menanamkan motivasi itu yang berasal dari internal seseorang, bukan dari eksternal. Selanjutnya hal yang sangat menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang sangat primer pada diri manusia. Jika murid menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebuah keyakinan umpamanya, pada dasarnya murid tersebut tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup misalkan. Dua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima contohnya. Tiga, kebutuhan penguasaan atau kesenangan atau penguasaan. Maka dengan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini muridlah yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif dimanapun murid berada. Selanjutnya, yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah tentang teori segitiga restitusi, terutama pada tahapan menstabilkan identitas murid. Bagaimana tidak, saya sering mengatakan dan mengucapkan kepada murid yang bersalah dengan menyudutkan dan sibuk mencari hukuman apa yang setimpal dengan perlakuannya. Padahal untuk menstabilkan identitas murid, guru cukup berkata dengan perkataan seperti ini, tidak apa-apa nak melakukan kesalahan, atau ya nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga dari kalimat yang diucapkan oleh guru tadi, murid bisa mengubah identitas mereka
dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Maka terjadilah perubahan terhadap diri saya, terutama perubahan pada cara pandang dan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Perubahan pola pikir saya yang pertama adalah tentang perubahan paradigma hukuman dan penghargaan. Pada awalnya, saya beranggapan bahwa penghargaan adalah langkah yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif. Ternyata tidak. Ternyata untuk membangun budaya yang positif harus berawal dari motivasi intrinsik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan, baik keyakinan di kelas maupun di sekolah. Kemudian perubahan teori kontrol. Yang semula saya beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid dengan daya dan upayanya. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 ini, guru dapat mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Sekali lagi, hanyalah sebuah ilusi. Yang dapat mengontrol murid sebenarnya adalah murid itu sendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun pada sejatinya muridlah yang memiliki alat kontrol tersebut. Dari hal tersebut, butuh motivasi intrinsik dari murid untuk menciptakan keyakinan kelas agar murid bisa melakukan sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan segitiga restitusi. Yang semula saya menyelesaikan kasus penyimpangan, pelanggaran dengan cara mengintervensi murid dengan menunjukkan sisi-sisi kesalahannya saja dari berbagai sudut pandang. Sekarang keyakinan saya berubah dengan menstabilkan identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Tantangan ataupun hambatan-hambatan yang saya alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, terutama dalam mempraktekkan teori segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer adalah murid masih belum terbiasa dengan kegiatan berdialog saat menyelesaikan kasusnya. Kemudian tantangan berikutnya adalah guru-guru masih berparadigma bahwa kontrol penghukum adalah tindakan yang paling efektif untuk mendisiplinkan murid. Sehingga saya butuh pendekatan khusus secara persuasif untuk berdiskusi, bersosialisasi dalam membangun pemahaman tentang disiplin positif dan budaya positif. Karena saya merasa bahwa saya mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman saya tentang budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, terutama pada hal paradigma kontrol penghukum dan menggunakan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan penyimpangan yang terjadi pada murid. Saya merasa mempunyai kewajiban kepada setiap warga sekolah untuk menyebarkan pemahaman bahwa setiap murid mempunyai kebutuhan dasar dan jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Menurut saya, hal yang sudah baik di sekolah saya adalah adanya peraturan-peraturan baik, tata tertib di kelas, disiplin upacara, kalimat-kalimat budaya positif yang tertempel di beberapa dinding. Tinggal bagaimana saya mengubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan di sekolah. Adapun hal yang perlu saya perbaiki yaitu mengubah mindset diri saya sendiri, mindset rekan-rekan guru agar saya bisa menjadi sebuah guru yang bisa mengambil peran sebagai manajer. Memang sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengambil kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih cenderung berubah posisi kontrol sebagai manajer. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah pasti ada, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, wali murid, dan dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Kolaborasi bisa berbentuk komunikasi intens kepada kepala sekolah, teman sejawat, dan sebagainya. Komunikasi tersebut juga berbentuk persamaan persepsi antara semua warga sekolah sehingga bisa jadi satu visi dan misi dalam menciptakan budaya positif.
Kemudian, yang tidak kalah penting adalah menjadi teladan bagi murid. Guru harus memberi contoh, menjadi suri tauladan, public figure bagi muridnya, dan bagi semua warga sekolah dan masyarakat di lingkungannya.